Hal yang paling menarik dari motor ini adalah tentu saja soal desain. Ya, desain motor ini terbilang sangat matang, sangat cantik karena didesain oleh perusahaan desain ternama yaitu Kiska Design, dan desain ini telah memenangkan Red Dot Award sebagai desain motor listrik terbaik tahun 2020. Ya, teman-teman gak salah dengar, tahun 2020. Ya, walaupun motor ini didesain tahun 2020, sekarang tahun 2024, desain motor ini masih terbilang sangat bagus, masih up to date jika dibandingkan dengan motor-motor lain di kelasnya yang ya masih banyak yang nggak lebih bagus dari ini. Oke, karena cuacanya tiba-tiba hujan, jadi motornya kita geser ke sini ya. Kita mulai aja langsung dari depan. Nah, di bagian depan yang pertama kita lihat headlampnya dulu. Ini headlampnya ada lampu senja atau lampu kota yang mirip DRL kalau nyala. Ini desainnya menegaskan banget bahwa dia ini produknya Yadea ya. Lihat aja tuh, logo Yadea-nya kuat banget ada di situ. Nah, terus juga dia dipersenjatai dengan lampu LED sebagai lampu utama, walaupun tanpa proyektor, tapi pencahayaannya tuh cukup terang ya. Terus juga ada lampu jauhnya di bawahnya. Nah, lanjut ke atas. Di sini ada lampu sein posisinya ada di sini. Nah, agak tersembunyi ya. Nah, terus juga di sini ada windshield bohong-bohongan karena ini bahannya solid, tidak transparan. Terus lampu spion standar lah biasa. Nah, terus kita ke bawah sedikit. Sini ada shock breaker yang modelnya teleskopik, ya seperti motor pada umumnya ya, nggak ada beda. Terus juga rem cakram depan menggunakan single piston. Ini kalipernya buatan Yadea sendiri. Ring peleknya ini 12 inch. Nah, kita lanjut lagi ke atas. Nah, ini sekalian karena posisi lagi di standar 1 tuh ya. Tuh standar miring. Nah, ini kan posisinya P. Ini nggak akan bisa kita pencet P-nya terus jadi mode percepatan 1 dan 2, ini nggak bisa nih. Dia sistem pengamanannya kayak gitu. Jadi aman ya. Nah, di sini seperti biasa ada lampu hazard. Di sini switchnya kalau nyala. Terus kemudian ini switch untuk lampu kota yang mirip lampu DRL. Itu kayak gitu. Terus kemudian lampu utama. Terus ini mode P untuk merubah dari P ke siap jalan ya, mode 1 atau speed 2. Yang sebelahnya itu yang gambar tulisan mode ini adalah untuk merubah dari speed 1 menjadi speed 2, dari speed 2 menjadi speed 1. Dia cuma ada 2 speed. Oke, kita matiin dulu. Oh ya, sebelum dimatiin, kita lihat dulu sebelah kiri. Di sini ada switch untuk mengatur lampu dekat dan lampu jauh. Tuh. Terus kemudian di bawahnya ada switch untuk menyalakan lampu sein. Nah, ini lampu seinnya memang desainnya agak kuno ya. Tahun 2024 ini desainnya masih kayak begini. Biasanya yang lain tuh udah pada untuk matiin tinggal ditekan gitu ya. Tapi ini nggak bisa. Ini kayak motor tahun 90-an, ini harus diakui. Nah, terus kemudian di bawah ada switch untuk klakson. Nah, tapi sebelahnya kosong. Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini ada slot untuk kunci kontaknya. Di sebelahnya ada cantelan untuk menyimpan biasanya kantong belanja ya. Nah, terus di sebelah sini ada ruang kompartemen penyimpanan yang lumayan besar. Terus ada port USB chargingnya juga di situ. Di bawah lagi ini ada tempat nomor rangka ya, di situ tinggal dibuka aja. Nah, ini decknya cukup luas teman-teman. Ini kalau buat bawa galon ini bisa bawa 2 kanan kiri. Cuman sayangnya decknya itu nggak rata teman-teman sebenarnya. Dia tuh agak lebih tinggi di tengah. Terus kemudian dia landai ke samping. Jadi kayak gimana ya? Kalau bawa galonnya 2 di kanan kiri, itu atasnya harus diikat. Terus di sini di bawahnya ini ada baterai. Untuk buka baterainya ini perlu dibuka dulu. Nanti baru ininya bisa dibuka. Baterainya ada 6 dijejer di sini. Nah, ini untuk lubang pengecasannya ada di sini.
Ini tinggal ditarik aja, dibuka begini. Nah, dia pakai magnet ya. Jadi kalau saya sih suka ya, karena biasanya magnet itu nggak ada usia pakainya gitu. Kan nggak pernah denger kan, magnet yang tadinya bisa nempel tiba-tiba sekarang udah nggak nempel lagi, nggak pernah ya. Nah, oke. Di bawahnya kayak gini. Ini ground clearance-nya memang kelihatannya rendah ya. Tapi sebetulnya 11-12 sih sama skuter Matic Honda Vario kayak gitu. Terus ke belakang lagi ini ada model footstep-nya seperti ini. Kalau mau keluarin tinggal tarik aja. Ini ada tonjolannya, tinggal dikeluarin sampai bunyi klik. Nah, memang dia tidak dilengkapi dengan karet lagi ya, hanya besi aja biasa. Tapi bentuknya nih solid, kokoh, padat, kuat. Dan ini nggak bakal bisa ngelipat sendiri kalau sambil jalan teman-teman, karena posisinya agak naik gitu ya. Bukan yang landai 90 derajat, bukan. Ini agak naik dikit, jadi aman. Dan untuk nutupnya lagi tuh kayak ada penahannya teman-teman, jadi kuat lah ini. Kita masukin. Nah gitu. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini yang paling kelihatan itu ini ya, mata kucingnya ini khas banget ini. Kalau motor dari pabrikan Chinese. Tapi di beberapa negara Eropa juga ada yang mewajibkan harus pakai mata kucing seperti ini ya, supaya kendaraan kita tuh terlihat dari samping. Nah, kita ke bawah dikit. Nah, ini adalah di dalamnya ini adalah swing arm, tapi ini di cover dengan bahan plastik yang tebal ya. Jadi kelihatan kokoh gitu. Cuman ini padahal plastik nih, dalamnya besi. Tapi ya itu bagus sih untuk menambah estetika ya, kalau menurut saya. Nah, ini ada kaliper 1 piston buatannya dia sendiri. Nah, emang kalau kita bahas pengereman, depan dan belakang menggunakan cakram dua-duanya, standar ya, banyak motor yang juga menggunakan itu. Tapi performanya ini kalau menurut saya luar biasa. Untuk motor listriknya sendiri dia menggunakan dinamo berjenis BLDC berkekuatan 2000 watt dan ditenagai oleh baterai 72 volt 38 ampere hour yang diklaim sanggup menempuh jarak 100 km dengan kecepatan maksimum 65 km per jam. Peleknya rapat begini ya, karena ini sebenarnya dinamonya teman-teman. Kemudian ventilnya didesain bengkok begini supaya memudahkan kalau kita mau isi angin.